kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Zamratul Fauzia, Naufal Syabirin Ramadan, Suryadi Sikumbang, Okta Febriansyah, Radia Azhara, Elvinatria Ramanusia, dan Egis Lirustari. Baiklah, di video ini kami akan menjelaskan studi kasus tentang sebuah startup marketplace di Indonesia ingin meluncurkan platform khusus produk halal. Namun, investor asing meragukan apakah kepatuhan syariah benar-benar bisa meningkatkan keberlanjutan bisnis. Bagaimana analisis keberlanjutan jika startup marketplace tersebut konsisten dengan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Baiklah, pembahasan ini berawal dari semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya kehalalan produk, baik itu makanan, minuman, maupun kosmetik, dan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut mendorong munculnya ide untuk menghadirkan sebuah platform digital khusus produk halal. Platform ini dirancang sebagai ekosistem perdagangan yang terpercaya, terverifikasi, dan tentu saja sesuai dengan nilai-nilai syariah. Melalui studi kasus ini akan ditunjukkan bagaimana prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir bisa ditetapkan secara nyata dan model bisnis digital modern. Dengan begitu, startup tidak hanya menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga membangun bisnis yang lebih etis, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan analisis keberlanjutan startup yang konsisten menerapkan larangan riba. Sebelum itu, saya di sini ingin menjelaskan larangan riba itu apa. Larangan riba adalah larangan penting dalam ekonomi syariah karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Islam mengenal dua bentuk riba, yaitu riba al-qard atau bunga pinjaman dan riba al-bay atau tambahan harga karena menunda pembayaran. Untuk analisis keberlanjutan startup yang konsisten dapat dilihat melalui kerangka triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Dari sisi profit, pendanaan berbunga diganti dengan akad mudharabah dan musyarakah. Meskipun akses modal lebih terbatas, model ini menciptakan keuangan yang sehat, stabil, dan berbasis transaksi real sehingga pertumbuhan lebih berkelanjutan. Dari sisi people, larangan riba melindungi pemangku kepentingan dari praktik merugikan, membangun kepercayaan konsumen, serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Hal ini dapat memperkuat loyalitas dan keberlanjutan sosial. Sementara dari sisi planet, prinsip syariah mendorong keterlibatan pada sektor real yang produktif dan bermanfaat, sekaligus menghindari praktik spekulatif yang tidak bernilai. Dengan demikian, startup berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu analisis keberlanjutan terhadap sebuah startup yang konsisten menggunakan prinsip larangan gharar. Tapi sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa itu gharar. Gharar bermakna yaitu al-qad dan al-takfir, yang artinya sesuatu penampilan yang menimbulkan kerusakan dan sesuatu yang menyenangkan tetapi menimbulkan kebencian. Gharar juga dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi jual beli yang dimana di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, ketidaktransparan, serta pertaruhan dan perjudian. Dengan demikian, menghindari gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, startup memastikan bahwa setiap produk atau layanan dijelaskan secara terbuka atau transparan, mulai dari harga, kualitas, jumlah, hingga mekanisme pengiriman. Kemudian, kepatuhan terhadap larangan gharar juga membantu startup mengelola risiko secara lebih baik. Ini akan membuat bisnis lebih tangguh menghadapi guncangan di pasar. Dengan demikian, menjauhi gharar bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap prinsip syariah, namun juga strategi cerdas
untuk memastikan keberlangsungan atau keberlanjutan sebuah bisnis dalam menghadapi guncangan di masa depan. Nah, selanjutnya analisis keberlanjutan pada sebuah startup yang konsisten beroperasi dengan prinsip larangan maisir. Perlu kita ketahui, maisir itu adalah judi, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dan pertaruhan. Nah, apabila mengadakan akad masih belum jelas hasilnya. Lalu dalam transaksi tersebut ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Jika kita analisa dengan kacamata keberlanjutan, larangan maisir itu justru memperkuat daya tahan bisnis. Nah, larangan ini memastikan platform hanya berfokus pada transaksi real berupa perdagangan produk halal yang nyata, lalu bukan permainan untung rugi digital. Hal ini menciptakan sumber pendapatan yang stabil sekaligus memperkuat kepercayaan investor yang mencari bisnis berbasis nilai etis. Nah, dari sisi sosial, penerapan prinsip ini melindungi konsumen muslim dari praktik merugikan, seperti terselubung dalam promo, sistem undian spekulatif, atau mekanisme belanja impulsif berbasis keuntungan. Nah, sebaliknya, platform ini mendorong pola konsumsi halal yang sehat, adil, dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap platform halal semakin kuat karena tidak hanya menjual produk halal, tetapi juga menjalankan operasional yang sesuai dengan syariah. Lalu, sedangkan dalam perspektif lingkungan bisnis, larangan maisir akan lebih fokus pada penguatan rantai pasokan halal. Nah, pemberdayaan UMKM serta penciptaan ekosistem perdagangan yang produktif. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, bukan sekedar perputaran modal spekulatif. Dengan demikian, analisis keberlanjutan menunjukkan bahwa larangan maisir tidak hanya menjaga kemurnian prinsip syariah, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi, menciptakan keadilan sosial, dan membangun ekosistem halal yang sehat untuk jangka panjang. Oke, baiklah teman-teman, di sini materi selanjutnya yaitu tentang keberlanjutan startup marketplace halal yang konsisten dengan prinsip syariah. Sebagaimana kita ketahui, sebagian investor asing masih meragukan apakah kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya larangan riba, benar-benar dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis. Keraguan ini muncul karena prinsip syariah dianggap membatasi akses modal dan fleksibilitas pertumbuhan. Namun, hasil kajian kami justru menunjukkan sebaliknya. Kepatuhan syariah dapat menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selanjutnya, mari kita bahas lebih mendalam. Jika kita meninjau dari aspek ekonomi dan profit, larangan riba menjadi struktur keuangan startup yang lebih sehat. Tidak adanya beban bunga, melindungi perusahaan dari resiko gagal bayar. Pendanaan berbasis bagi hasil atau ekuitas menciptakan distribusi resiko yang adil antara investor dan pengelola. Dari aspek sosial atau people, kepatuhan syariah memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas etis dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas pasar, terutama di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Sementara dari aspek lingkungan, orientasi pada sektor ekonomi real membuat investasi lebih produktif dan berpotensi mendukung UMKM, pertanian berkelanjutan, serta industri halal yang ramah lingkungan. Selain itu, keberlanjutan kepatuhan syariah juga memberi keunggulan kompetitif. Pertama, stabilitas finansial. Larangan riba, gharar, dan maisir membuat startup bebas dari risiko, utang berbunga, spekulasi, dan ketidakjelasan. Struktur pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menambah ketahanan terhadap krisis. Kedua, kepatuhan syariah memberi dukungan regulasi dari OJK dan DSN MUI yang meningkatkan legitimasi bisnis di mata investor. Ketiga, kepatuhan syariah membuka akses pasar halal global bernilai triliunan dolar dengan pertumbuhan yang pesat. Selain itu, prinsip etika Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan membangun loyalitas konsumen serta selaras dengan tren investasi ESG atau environmental, sosial, dan governance yang kini sangat diperhatikan investor global.
Baiklah, berdasarkan analisis kami, jelas bahwa kepatuhan startup marketplace terhadap prinsip syariah bukanlah hambatan, melainkan keunggulan strategis. Dari sisi ekonomi, struktur keuangan menjadi lebih sehat dan stabil. Dari sisi sosial, kepercayaan konsumen meningkat dan hubungan bisnis lebih adil. Dari sisi lingkungan, orientasi pada sektor real mendukung pembangunan keberlanjutan. Dengan komunikasi bisnis yang transparan, keraguan investor asing dapat diubah menjadi kepercayaan bahwa prinsip syariah adalah fondasi bisnis yang beretika, berdaya tahan, dan kompetitif di pasar global. Demikian paparan dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.